Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati rujak jeruk Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah teman-teman, kali ini sambil makan kita bahas tentang malaikat dan tugasnya. Yang pertama yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu kepada rasul-rasul Allah. Malaikat Jibril adalah malaikat yang pertama yang wajib Mama kenalkan kepada anak-anak. Sekarang sudah tidak ada nabi dan rasul karena Nabi Muhammad SAW telah menjadi nabi dan rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW juga sudah meninggal berabad-abad lalu. Oleh karenanya, selain tugas utamanya menyampaikan wahyu, malaikat Jibril juga meniupkan roh pada setiap janin yang masih ada di dalam kandungan. Selanjutnya yaitu malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya memberikan rizki kepada makhluk. Nama malaikat dan tugasnya yang wajib dihafal nomor 2 adalah malaikat Mikail, yaitu bertugas memberikan rezeki kepada seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Jadi, malaikat Mikail tidak hanya memberikan rezeki kepada manusia saja, namun selain membagikan rezeki, malaikat Mikail juga memiliki tugas lain, yaitu mengatur hujan, angin, dan juga tanaman. Nah, semua kendali tersebut ada di tangan malaikat Mikail atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, kita makan dulu. Yang ketiga yaitu malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala pada hari kiamat. Malaikat ketiga yang harus diimani oleh seorang muslim adalah malaikat Israfil. Adapun tugasnya yaitu meniupkan sangkakala pada hari kiamat nanti. Sangkakala sendiri adalah jenis trompet, di mana saat Allah menyuruh malaikat Israfil meniup sangkakala, maka saat itu hari kiamat tiba yang membuat semua makhluk hidup bernyawa akan mati. Setelah meniup sangkakala yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghidupkan kembali malaikat Israfil dan kembali menyuruhnya untuk meniup trompet yang kedua. Tiupan kedua ini akan membangkitkan semua makhluk hidup yang mati. Setelah tiupan trompet kedua dan semua makhluk hidup kembali hidup, inilah yang dinamakan hari kebangkitan. Nah, selanjutnya malaikat yang keempat dan tugasnya adalah malaikat Israel yang tugasnya mencabut nyawa. Selanjutnya yakni nama malaikat dan tugasnya yang wajib diimani adalah malaikat Israel. Tugasnya yaitu mencabut nyawa seluruh makhluk hidup yang ada di dunia. Tidak ada satu makhluk pun yang akan terlewat dari takdirnya untuk meninggal jika memang sudah waktunya. Maka malaikat Israel akan mendatangi makhluk tersebut dan mencabut nyawanya. Malaikat Israel bisa dibilang malaikat yang namanya cukup dikenal di antara nama malaikat yang lain. Karena malaikat Israel adalah malaikat yang sangat patuh pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk membinasakan apapun.
ia tega mencabut nyawa asalkan bisa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta. Selanjutnya yang kelima adalah malaikat mungkar. Malaikat mungkar tugasnya adalah menanyai manusia di dalam kubur setelah ia meninggal. Tugas malaikat mungkar ini akan menanyai perihal keimanan seseorang dan akan mendatangi seseorang yang berbuat banyak keburukan selama hidupnya. Malaikat mungkar diceritakan akan datang dengan wujud yang menyeramkan. Ia membawa godaan sebagai senjatanya. Ketika seorang manusia ditanyai olehnya dan tidak bisa menjawab, maka godam tersebut akan menghantamnya hingga hancur. Kemudian manusia tersebut dibangkitkan kembali dan diberi pertanyaan yang sama. Ketika tidak bisa menjawab lagi, maka akan dihancurkan lagi, dan begitu seterusnya hingga kebangkitan tiba. Selanjutnya yang keenam yaitu malaikat nakir. Malaikat nakir tugasnya adalah menanyai orang di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Jadi kebalikan dari malaikat mungkar tadi. Tugas malaikat nakir yang mendatangi orang-orang yang banyak berbuat baik selama hidupnya diceritakan jika malaikat keenam ini memiliki wujud yang lebih indah untuk dipandang. Diceritakan juga jika orang yang didatangi oleh malaikat ini akan masuk surga. Semoga kita termasuk orang-orang yang didatangi malaikat nakir kelak ya teman-teman. Selanjutnya yang ketujuh yaitu malaikat raqib. Malaikat raqib bertugas untuk mencatat amal kebaikan pada manusia semasa hidupnya. Oleh karena itu, perlu diajarkan untuk selalu berbuat baik kapanpun kepada siapapun agar amal perbuatan anak manusia selalu dicatat dalam buku malaikat raqib. Yang kedelapan yaitu malaikat atid. Kebalikan dari malaikat raqib tadi, tugas malaikat atid adalah mencatat amal buruk manusia semasa hidupnya. Oleh karena itu, sebagai orang tua kita wajib mengingatkan anak untuk menghindari berbuat buruk atau jahat, karena malaikat atid akan selalu mencatat tindakan yang dilakukan oleh setiap manusia semasa hidupnya. Dan yang kesembilan yaitu malaikat malik. Adapun tugas malaikat malik adalah menjaga pintu neraka. Hal ini sesuai dengan surat At-Tamrin ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurkai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Neraka adalah tempat bagi orang-orang yang dalam hidupnya selalu berbuat buruk dan tidak beriman kepada Allah. Yang ke-10, tugas malaikat yang terakhir adalah malaikat Ridwan. Tugasnya berkebalikan dengan malaikat malik. Tugas malaikat Ridwan adalah menjaga pintu surga. Surga sendiri digambarkan sebagai tempat untuk mereka orang Islam yang beriman kepada Allah dan banyak berbuat baik selama hidupnya. Surga sendiri dalam Al-Quran adalah tempat yang indah dan hadiah bagi orang-orang yang beriman selama hidupnya. Karena itulah tadi 10 nama-nama malaikat dan tugasnya yang wajib diyakini dalam agama Islam. Sebagai seorang muslim, kita wajib meyakini hal ini. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini, pertemuan
pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kita lanjut lagi makan rujaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.